Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tulab? Alhamdulillah bi khair. Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, madza darsunal an? Darsunal an-nahwu was-shorf. Oke, pelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu nahwu shorof ya. Tapi kita akan membahas tentang nahwu ya insyaallah pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita teman-teman, seperti biasa silahkan dipersiapkan buku dan pulpennya ya, agar teman-teman bisa mencatat materinya dengan baik dan bisa dipahami dengan baik. Oke, silahkan sudah. Oke, kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-fa'il dan al-maf'ul bih. Fa'il dan maf'ul. Apa sih yang dimaksud dengan fa'il? Oke, kita akan bahas fa'il terlebih dahulu ya. Oke, fa'il itu sederhananya dia adalah subjek atau pelaku ya. Jadi setiap kata kerja, setiap suatu pekerjaan pasti ada pelakunya, ada seseorang yang melakukannya ya, ataupun benda ataupun hewan. Pokoknya pelaku, subjek ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Oke, nah seperti apa contoh-contohnya? Teman-teman bisa lihat di sini. Al-amsilah, contoh-contoh. Yang pertama, torol usfuru. Coba kita artikan per kata. Toro artinya terbang, al-usfuru burung. Ya, torol usfuru, toro terbang, al-usfuru burung. Teman-teman di sini kira-kira fa'ilnya yang mana? Oke, sahih. Fa'ilnya yaitu al-usfuru. Kenapa? Karena al-usfuru di sini statusnya dia sebagai subjek, pelaku ya, yang mengerjakan. Sedangkan toro di sini merupakan fi'il atau kata kerja. Fi'ilnya termasuk fi'il apa? Fi'il madhi ya. Dia maknanya sudah lewat. Oke ya, jadi jelas di sini ya. Toro itu fi'ilnya, al-usfur itu fa'il atau subjeknya. Nah, tentunya di dalam urutannya itu mungkin berbeda dengan bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dia subjek terlebih dahulu. Contoh, saya makan nasi. Nah, berarti kan subjek dulu baru kata kerja. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, umumnya dia menggunakan kata kerja terlebih dahulu. Fi'ilnya dulu baru fa'ilnya. Ya, baru subjeknya. Oke, selanjutnya contohnya ada jaro al-hisanu. Jaro berlari, al-hisanu kuda ya, kuda berlari kalau dalam bahasa kitanya. Oke, sama di sini contohnya kira-kira fa'ilnya mana? Fa'ilnya al-hisanu. Kenapa? Karena di sini al-hisanu sebagai pelaku yang mengerjakan. Kuda yang berlari itu siapa? Kuda. Nah, berarti si kuda ini statusnya di dalam kalimat tersebut al-hisan ini sebagai fa'il. Sedangkan jaro ini sebagai apa? Fi'il. Kenapa fi'il? Karena dia menunjukkan makna kata kerja. Yaitu apa kata kerjanya? Berlari. Oke, ya jelas ya? Gampang insya Allah. Nah, sekarang bagaimana ketentuannya, qaidahnya terkait dengan fa'il ini? Ya, kalau tadi secara makna jelas itu sebagai pelaku, sebagai subjek. Nah, sekarang kita lihat dari segi secara lafadznya. Bagaimana? Oke, kita bisa lihat ya. Qaidahnya al-fa'il ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Oke, kita bisa lihat artinya teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan fa'il ialah setiap isim yang rofa. Oke ya, rofa itu apa? Dalam kurung di situ dhammah ya, meskipun nanti ada alamat cabangnya, tapi secara umum rofa itu adalah dhammah. Ya, setiap isim yang rofa dalam kurung dhammah didahului oleh kata kerja. Ya, didahului oleh kata kerja serta menunjukkan melakukan suatu perbuatan. Artinya dia sebagai
pelaku ya. Jadi perlu dicatat di sini teman-teman, fa'il ialah setiap isim yang rofa ya. Jadi fa'il itu pasti rofa ya. Rofa, domah lah ya. Kalau gampang alamat asalnya domah. Setiap isim itu domah, setiap fa'il itu rofa, domah, dan sebelumnya itu ada kata kerjanya. Ya, seperti tadi contoh ya yang sempat Ustaz singgung juga. Torol usfuru. Al usfuru itu kan rofa ya, doma ya, al usfur terakhirnya ya. Jadi teman-teman lihatnya di harokat terakhirnya itu doma ya, rofa. Nah, sebelumnya itu ada fiilnya nggak? Ada. Nah, ini oleh karenanya maka al usfur ini statusnya sebagai fa'il. Ya, jadi ciri-cirinya seperti itu. Cara mengetahui fa'il seperti itu. Oke, jelas ya? Oke, jadi itu yang dimaksud dengan fa'il. Fa'il adalah subjek atau pelaku dan dia secara lafaz dia itu rofa. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya pembahasannya terkait al-maf'ulu bih. Maf'ul bih. Apa maf'ul bih itu? Sederhananya maf'ul bih adalah objek atau sasaran. Objek itu apa? Sasaran itu apa? Objek dari suatu pekerjaan. Sasaran dari suatu pekerjaan. Langsung saja di contohnya. Tawatil bintus sauba. Oke. Tawatil bintus sauba. Tawat melipat, al bintu anak perempuan, as-sauba baju. Oke. Ustaz ulang. Kalau kita artikan per lafaz, tawat melipat, al bintu anak perempuan, as-sauba baju. Nah, kalau kita artikan bahasa Indonesianya, anak perempuan melipat baju. Jelas ya? Oke, coba kita lihat di sini. Tawat itu statusnya sebagai apa? Dia kalimat apa? Dia kalimat fi'il ya. Fi'il. Karena apa fi'il? Karena dia menunjukkan makna pekerjaan, yaitu melipat. Oke, sekarang al-bintu. Al-bintu itu kalimat apa? Isim, benar. Statusnya sebagai apa? Statusnya sebagai apa tadi? Fa'il. Kenapa? Apa ya, coba alasannya? Kenapa? Karena pertama, karena dia rofa. Ya, rofa doma kan harokat tunya. Oke, yang kedua, dia statusnya sebagai apa? Pelaku, subjek ya. Nah, di sini as-sauba maknanya baju. Nah, ini statusnya sebagai apa? Statusnya sebagai isim, benar. Dia kalimatnya isim, tapi statusnya sebagai apa? Maf'ul bih. Nah, ini dia yang dimaksud dengan maf'ul bi as-sauba ini. Nah, Ustaz, gimana maksudnya sasaran itu gimana? Nah, ini as-sauba ini statusnya menjadi sasaran dari pekerjaan. Pekerjaan apa? Melipat. Apa yang dilipat? Nah, ini sasarannya. Yang dilipat adalah baju. Nah, itu maksud dari sebuah objek atau sasaran. Jelas ya? Oke, satu lagi contohnya ada akala dzibul khurufa. Ya. Akala makan. Ya, akala makan adzibu kambing, al khurufa serigala. Oh, kebalik ya. Akala makan adzibu serigala, al khurufa kambing. Ya, kalau kita artikan serigala makan kambing. Oke, kita bisa lihat di sini. Akala itu artinya apa? Makan. Nah, berarti statusnya sebagai apa? Fi'il. Adzibu statusnya sebagai fa'il. Kenapa? Karena dia menunjukkan makna pelaku ya. Dia rofa, doma, dan pelaku. Pelakunya siapa? Yang melakukan pekerjaan memakan siapa? Serigala. Oke, sekarang al-khurufa. Al-khurufa maknanya kambing. Nah, berarti kambing ini sebagai fa'il apa maf'ul? Fa'il apa maf'ul bi? Maf'ul bi ya. Kenapa? Karena dia menjadi objek dari pekerjaan. Pekerjaannya apa? Memakan. Siapa pelakunya? Pelakunya serigala. Jadi kambingnya sebagai objek atau maf'ul bih dalam bahasa Arabnya, dalam ilmu nahwunya ya. Oke, jelas ya. Oke, jadi kesimpulannya objek adalah maf'ul bih adalah sebuah objek atau sasaran dari suatu pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh fa'il. Ya, seperti yang contoh yang di atas tadi ya. Oke, jelas ya. Oke, sekarang kita masuk kaidahnya. Teman-teman bisa hafalkan, pahami sehingga bisa menganalisa, memahami apa sih maf'ul bih itu ya. Jadi nggak bingung lagi nantinya. Oke,
Al-maf'ul bih qaidahnya ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bih ialah isim yang nasab. Apa itu nasab, Ustaz? Nasab itu nah gampangannya fathah dah ya. Yang fathah yang ada setelah fiil dan fa'il. Yang dia letaknya itu setelah fiil dan fa'il. Coba kita lihat tadi. As-saubah. As-saubah itu sebagai apa? Maf'ul bih ya. Benar? Oke, nah kita lihat. Dia nasab nggak? Fathah nggak harokat akhirnya? Fathah kan? Oke, benar fathah. Nah, dia jatuh atau terletak setelah fiil dan fa'il, benar nggak? Fiilnya apa? Wawat, fa'ilnya apa? Al-bintu. Oke ya. Itu jelas ya. Nah, seperti itu maksudnya ya. Oke teman-teman. Jadi itu terkait dengan pembahasan fa'il dan maf'ul. Fa'il adalah subjek, maf'ul adalah objek. Oke, mungkin itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Teman-teman bisa pahami kembali ataupun kalau belum paham bisa diulang lagi videonya ataupun bisa ditanyakan. Oke ya. Nah, setelah ini seperti biasa nanti ada beberapa tugas dan teman-teman bisa kerjakan. Oke. Semoga apa yang kita pelajari kali ini teman-teman bisa pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.